usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak wajib setrika, nggak wajib ngepel. Yang wajib siapa? Ulangi ya, ibu-ibu nggak wajib nyuci, masak, gosok, ngepel, nggak wajib. Karena itu kewajiban siapa? Buat ibu. Apa kewajiban kita tuh? Ngepel, nyuci. Ibu nggak wajib, tapi kalau suaminya bilang tolong masak, ya kita bilang, kewajiban bapak enggak, tetap ya. Ada yang fardu perintah Allah di dia, ada yang sunnah disampaikan Allah kepada Nabi kita melalui wahyu-wahyu. Namanya sunnah itu bahasa Arab as-sunnah, as-istihab, an-nawafil, nafil. Apa itu fardu? Pahami dulu, jadi ketemu nanti nih. Al-fardu atau al-wajib roksul mal. Roksul itu kepala, mal harta. Wahwa ahlul tijarah. Katanya gini, sesuatu yang wajib itu persis orang dagang sebagai modal pokok. Kita kalau mau dagang, usaha, pasti punya modal. Ya, punya uang 100 juta, bikin warung di depan. Warung. Ternyata 3 bulan kemudian uangnya masuk tetap 100 juta. Pertanyaannya, untung apa rugi? Ulangi lagi. Modalnya 100 juta. 3 bulan kemudian balik 100 juta. Untung apa rugi? Rugi. Kenapa rugi? Enggak ada? Nah, apa kata Imam Ghazali? Dia modal pokok ya. Itu bahasa Indonesia. Sedangkan sunnah wajibuhu wabihil pauzul bidarajat. Sunnah-sunnah yang tadi di depan kita definisikan adalah untung, keuntungan. Dagangnya modal 100 juta, umpama 3 bulan kemudian uang itu masuk dari tertanam sama orang luar jadi 110 juta, berarti yang 10 juta. Nah itu gampangnya. Kita kan titipin uang sama orang, 3 bulan balikin, begitu dibalikin 100 juta, rugi. Apalagi 390. Wah, itu namanya kebelakang. 100 juta kita titip modal, 3 bulan kemudian 110 juta, berarti yang 10 juta. Tuh, hadis itu kita memahaminya. Sholat subuh hukumnya wajib, qobliyah, yang nggak qobliyah rugi. Benar. Sholat tahajud sunnah, yang nggak tahajud rugi. Kan heran begitu. Kalau sholat zuhur, subuh itu pokok, draw. Nggak ada pahala, sih itu kewajiban kita. Tapi yang bisa banyak itu keuntungannya sunnah. Jadi ikutin aja kata Nabi. Senyum sunnah, cemberut rugi. Itu aja gampangnya. Dermawan sunnah, pelit rugi. Jadi banyakin sunnah. Nabi ajari sholat sunnah. Masya Allah. Gimana? Rok'ataini fajri khairu minad dunya wal akhir. Sholat qobliyah subuh yang tadi itu kita lakukan, dilakukan oleh seseorang sebelum sholat subuh khairu minad dunya wal akhir. Itu lebih baik kekayaannya dunia dan seisi-isinya. Minad dunya wa ma fiha qama. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh, orang yang melakukan itu kekayaannya melebihi orang terkaya, karena nggak bisa orang terkaya dunia seisinya. Jadi orangnya qobliyah itu baru sunnahnya, belum lagi. Nah, ini logika berpikir, ya. Datang ke sini bawa tas, di tas kita ada uang 10 juta, ada HP Android, ada ATM, ada berharga, ketinggalan di sini.
diumumin sama Ustaz Nabil, ini kasih apa, kedengeran. Saya mau nanya, balik gak kita gini? Kenapa balik? Karena ketinggalan yang berharga. Ada nggak orang datang ke sini, imam udah berdiri, sholat wajib, dia belum kopiah, dia balik kerja yang dia kodok? Enggak kan? Padahal mana HP apa itu? Nah, emang susah ya. Sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, bahkan ada yang bilang wajib. Sembahyang berjamaah kayak gini nih, itu Nabi ajar jangan nggak berjamaah, karena bedanya 27 sama 1. Lihat mana 27 sama 1. Nah, berulang-ulang gimana masih. Kata Pak Lurah, ibu-ibu, bapak-bapak, potangan, nanti malam ada pembagian dari pemerintah, ya, yang datang ke kelurahan dikasih uang 27 juta. Kalau yang ngejum dari rumah karena capek, dari rumah aja karena siar langsung dapat 1 juta, dikirimin ke sini. Yang datang ke kelurahan 27 juta. Kalau kita ngejum dari rumah 1 juta. Ayo sini. Kita mau di rumah apa kelurahan? Betul, kalau gitu cepat. Kalau kira gitu sono. Coba. Abdullah ibnu Maktum, ketika Nabi suruh jemaah datang, Rasulullah, kenapa? Maaf, saya izin nggak bisa berjamaah karena mata saya buta, nggak ada yang nuntun. Kata Nabi, Masya Allah, ya kamu di rumah saja karena matanya buta. Dulu kan belum ada kayak sekarang. Ya. Kamu terkecuali kamu yang lain wajib. Udah masuk jalan, dipanggil lagi. Kamu dengar gak kalau dipanggil? Dengar, wajib. Matanya buta tapi kupingnya dengar. Kamu wajib. Akhirnya Ibnu Maktum ambil tali dari rumahnya ke masjid, dia tarik. Udah begini, nih nyampe masjid nih. Dibikin tali, diikat dari rumahnya begitu, nyampe pulangnya sampai sebegitu. Kita waktu terang, adem, dikasih minum, susah banget emang ya. Kita boleh Islam. Jadi pahami dulu hadis adalah sesuatu menjadi keuntungan kita. Jadi yang ikuti Nabi untung, yang gak ikuti rugi. Nah, larangan Allah juga 2, haram dan makruh. Yang meninggalkan wajib haram. Ya. Maaf, minum minuman keras haram, meninggalkannya wajib. Jangan begini, gua gak tahu rasanya apa. Ayo kita cobain dulu ya. Nggak bisa dicobain. Jadi ya kalau meninggalkan wajib haram, meninggalkan sunnah makruh. Tuh. Jadi meninggalkan sunnah makruh, meninggalkan wajib haram, meninggalkan sunnah makruh. Yang tidak rawatib makruh, yang tidak zikir makruh. Karena Nabi berzikir. Itu kita pahami dulu supaya nah kita masuk sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kayak kitabnya Takrus Sadilah. Ini yang kita pokoknya man ini dulu ya. Man siapa orang bagi ahya menghidupkan sunati. Siapa saja mengikuti sunatu, dihidupkan sunatu, faqad ahabani. Tandanya orang itu cinta kepada. Siapa saja ngikutin trik Nabi, dia cinta padaku. Masuk ke masjid kaki kiri, keluar WC kanan, masuk ke WC kiri, keluar masjid kiri, ya. Ini masuk ke WC kiri, keluar WC kanan. Gitu aja, kalau keren ya. Kata baginda Rasul itu kemampuan aja itu di mana. Kamu kalau minum jangan ditiup. Itu kan ada kulitan itu kecil. Jangan ditiup kalau lagi panas. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan penyakit. Biarin aja. Nah kalau udah agak adem, minum. Bisa si surfun 3 kali surutuk.
Al awal dengan Bismillah, wal akhir hamdalah. Ini bukan karena saya aus ya, Nabi yang kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai sini, kul. Alhamdulillah. Wasani. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Alhamdulillah. Wasani sekarang. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Selama ayat yang dibaca basmalah 3 kali, hamdalah 3 kali, maka di tubuhmu gak ada maksiat. Satu. Kedua, gak akan kecelakaan. Karena udah ada nama Allah 3 kali menyebut kali-kali lama tak teman-teman keduluan dia ngambilnya. Itu jadi ya Allah ya Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi cinta, wa man ahabani karena ma'rifat, siapa yang ikuti itu sunnah adanya cinta kepadaku, orang cinta kepadaku dia akan bersamaku di surga. Itu sebagai motivasinya. Baru kita masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pastinya saya baca dulu. Babu sunani sholati wahiyya sunnanun kasyiratun. Ya. Itu saya terjemahkan, wahiyya yaitu kesunahan-kesunahan dalam sholat kasyirat, banyak. Wa asallaha ba'duhum. Nih, menurut para ulama itu saking banyaknya, kira ada yang mengatakan, maaf ya, khomsami'ah sampai 500. Ternyata sholat itu sunnah sampai 500. Kita kan berapa? Saya udah gitu-gitu. Kalau saya mulai dari azan, pakai baju, pakai minyak wangi itu, saya baru dapat 300 sekian. Dari saya jauh mas. Ada yang mengatakan sama niatnya sampai 800 katanya. Makanya oh jadi wali-wali, masya Allah. Ternyata ada sampai 800 kali. Sunnahnya 800. Bahkan ada yang mengatakan alfu sunnah sampai alfa berapa? 1000. Kalau alfun 1.000.000. Alfin 1 miliar. Kalau alfu itu yang tahu adalah 9 naga, yang penting berapa juga. Jadi sunnah dalam sholat itu sampai sekian banyaknya, ini kan? Wahya mi'asin mina alfisa mi'asana wa samania mi'asana sunnah wa ba'du bila alfi sunnah. Aksamu sunani ini dia. Pembagian sunnah min nahiyati, terbalik nih, kalau nunnya panjang, nahiyati waktiha. Sunnah, pembagian sunnah sholat istinja dari waktu. Halo, ya itu satu, bahas kedua. Al-awal nomor 1 yang dalam kurung itu, kurung terbuka. Al-awal sunnanu qobla sholat. Yang pertama, sunnah kita sebelum sholat. Ini kan ngomong sebelum sholat ya. Sebelum sholat yang pertama, sunnanu qobla sholat. Apa? Kal azan wal liqomah. Tuh, azan itu, ini maaf ya, nanti materi ketemu di kimak dulu diajar. Nanti kita dibahas dari mana asalnya. Kalau yang kimak dulu kan dibahas Abdullah bin Ibnu Rabi ya. Abdullah Umar bin Khattab juga mimpi dalam Fathul Mu'in, dalam Niatan Betul itu. Ada sunnah yang mesti kita lakukan sebelum sholat. Apa di antara dua? Ada kan ya titik 2. Kal azan wa maaf Bapak, maaf. Kalau kita lagi di rumah kan azan apa koma? Enggak, lagi sholat di rumah sendiri sholat di rumah misalnya.
yang benar gini kata Nabi. Ulama mengatakan kalau ada dua pekerjaan dalam waktu yang sama, ya, mau ditinggalkan salah satunya, tinggalkan yang kurang adilannya. Saya ulangi ya, ada dua pekerjaan, tapi kita mengambil satu aja, maka gugurkan yang kurang utama. Karena azan lebih utama dari, saya ulangi ya, azan itu lebih utama dari sholat. Maka kalau sembahyang di rumah sendiri, kita disunahkan azan. Kalau kita umumnya tidak azan, berarti makruh. Malah komatnya begini di situ mas saya lihat kamar saya, bisa banget ya komat sampai ngancingin baju. Ada satu Allah yang sudah ini begitu lah, dengek sebelah. Jadi kalau kita tidak mau meninggalkan azan, kemarin hari Ahad kita habis maulud di sini. Ada yang saya sedih, demi Allah, saya sedih betul. Segini banyak, begitu azan, waktunya asar, saya mau nanya, banyakkan sholat atau banyakkan pulang? Nah, iya kan lucu. Yang sunnah diuber-uber, yang wajib cuma sekian buat orang pulang. Sedih saya, berarti nggak berhasil dari sisi prakteknya. Kalau pelaksanaan keren. Harusnya gurunya bilang pulang. Ya gurunya pulang, ikut saya juga. Jangan. Contohin aja kan lama sembahyangnya. Belum pernah sembahyang 3 jam. Yang kedua keren, karena memang ada jamaah kami, namanya Ustaz Yakub tuh yang baca Qur'an. Saya bilang dia lihat saya dengar azan benar dia. Dua-duanya dapat azan dan qomat. Jadi jangan bilang begini, langsung qomat ya azan. Bedanya begini, kalau sholatnya di jamaah, suaranya praktek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau di rumah, sir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kencang-kencang, nanti orang kaget. Apalagi sudah subuh kesiangan, jam 7. As-salatu khairum minan naum. Di kamar, kata istri kita, nah, apa itu? Bilang, nah, bapak kenapa itu? Kok azan kencang banget? Wah, kata istrinya Bekasi kayaknya mau habisin. Jadi maaf, Nabi ngasih tahu kalau mau sholat itu sendirian, utamakan azan, qomat nggak usah. Tapi kalau dua-duanya lebih bagus, perfect, kata Nabi, sempurna. Ini yang jarang. Jadi di rumah itu baik. Maaf ya, nanti kita azan itu di kitab Fathul Mu'in bukan hanya untuk sholat. Ya, maaf. Lil fatul lil kharab. Hujan seperti kayak kemarin musim hujan ya, orang badai. Nabi bilang gini, kalau ada kebakaran, hujan keluar rumah. Kalau bisa ambil wudhu, azan. Itu karena Allah namanya disebut, maka dihindarkan dari yang bencana itu. Ini enggak di kamar, ya bocor dah, ya banjir dah. Azan bapak di luar. Kalau ibu-ibu nggak boleh azan di rumahnya, sembahyang sendiri, asal qomat. Jadi kalau ibu-ibu nggak boleh azan. Kalau laki-laki, az-zukuru wala nisa wal hunsa. Ibu kaum wanita banci nggak boleh ada. Coba sini mak, Eka salon aja. Oh, bilang. Oh, panggil dah Rosa. Rosa sudah ada Rosa. Suaranya apa tuh? Rosa azan. Dewi Persik sudah azan. Iya, jadi kalau ibu-ibu koma di rumah, kalau bapak-bapak azan. Itu ada ya. Wal azan ikoma. Wasiwa. Maaf ya, ini jangan salah paham nanti kalau dia maaf. Kalau saya pasti bawa di rumah ada, di kamar mandi ada.
Ini siwak min gahru. Barok. Sholat sebelum bersiwak sebelum sholat itu lebih utama 70 kali ketimbang tidak bersiwak. Perhatikan dulu, jangan ini, bukan itunya. Ini baru ulama. Yang penting ialah apa ya? Kalau bahasa sekarang kontennya lah ya. Yang penting kontennya, tujuannya adalah bersih gigi. Berarti ulama keren, diganti dengan sikat gigi. Sikat gigi itu pengganti siwak. Kenapa? Ini ulama kontemporer ya. Karena kalau maaf, ada beberapa yang nggak biasa kayak. Tapi kata ulama yang dulu, coba dah, tiap hari bawa sikat gigi rata-rata kayak gini. Sikat gigi. Kalau sikat gigi nggak bisa, maaf, saking gede palanya apa kata Nabi, itu mau kena ujung baju sekedar saraf karena pahalanya besar. Tapi giginya masih bersih, bagi putih, begitu loh. Habis baju kiri coklat, ini abu-abu ya. Kalau ini dicuci setiap hari rendam pakai air panas. Ya dipakai rendam, pakai rendam. Makanya wangi terus. Bukan gini enggak, tapi rendam. Kalau ada yang nanya, bener kayak Imam Bolo, kok bibir pada bengkak ya dari cuci? Ya. Jadi kalau nggak ada ini sikat gigi, nggak ada sikat gigi ini, bahkan as-subaba minasok. Kalau lagi sholat berjamaah, lupa bawa siwak, baju masih baru, bahkan belum lunas, satu modal. Kata sampai saat itu pinjam dari teman, gak ribet. Bu Haji, pinjam jarinya, tongolin. Enggak, ini saking, ya kan artinya bukan kan, seperti itu agama, saking hebatnya, ribet. Karena Haji pinjam jarinya, saya pinjam, temennya pinjam, lama-lama jarinya kecil. Ya, itu sunnah sebelum. Masya Allah, belum lagi kata Nabi dia berpakaian yang baik, yang pakai pewangi. Jangan baju koko udah 4 hari pakai terus. Ya ilah, itu mau kena udah pada nyamuk terus. Dipakai. Jadi ingetin aja kalau kita sholat di rumah sendiri, qomat apa azan? Azan. Kalau ibu, qomat. Ada yang nanya, siapa sama suami saya? Suami saya imam. Saya makmum. Siapa yang qomat? Suami. Mas, tapi dulu mas aja nak qomat gak boleh. Al-qomat wal azan wal gitu. Qomat dan azan satu paket. Jadi kalau yang azannya itu si A, maka yang qomat jangan B, A. Kan satu paket. Jadi kalau misalnya Ustadz Nabil yang azan, maka yang qomat. Kalau di sini gantian, karena pengen dapat pahala. Selama disepakati boleh. Atau gara-gara ganti jadi berantem. Siapa yang menentukan kapan waktunya qomat? Timer apa imam? Enggak, kan Nabi aja duduk tuh tunggu. Yang menentukan kapan mulainya qomat? Siapa yang berhak? Imam. Lah, timernya udah bunyi, imamnya kagak. Disebutnya imam. Tetapi zaman sekarang dicerdasi supaya orang tahu. Lihat ke situ, waktunya udah mau habis. Jangan bayar sunnah, lihat tadi kodok. Di kodok itu datang, udah mau sholat subuh, kan belum kopiah, nanti di kodok diganti. Boleh nggak? Boleh. Oh, ya, pakai temat untuk disiplin tujuan. Yang kedua asna. Pas lagi mau sholat, di tengah-tengah sholat, sedang sholat. Tuh, sini ada yang nomor 2. Puasani sunanu asna as-sholati watan qasimu ila kismaini. Apa alif?
wahai atin. Tulis itu nomor 2. Pas sholat itu ada sunatnya, ada namanya hayat, ada Nabi hemat. Keren. Apa akad nih dia nih? Kalau akad itu, kalau kita lupa, saya ulangin ya, kalau kita lupa, maka diganti dengan sujud. Contoh yang paling gampang, tahiyat awal, kalau kita sholat maghrib berapa rakaat? 2, 3 isi dia. Kalau di rumah saya 3, 4 lah. Tidak ada aja lagi. Ya. Nah, di rakaat kedua pasti ada namanya tahiyat. Nah, tahiyat awal itu sunnah hukumnya, tapi abad, mendekati wajib. Bagi orang yang lupa karena bebannya banyak, kepikiran, begitu rakaat kedua, ini kedua ya, cepat aja, nah harusnya tahiyat, tapi karena lupa bangun, Allahu Akbar. Kata makmum, ini imam yang salah, subhanallah. Nah, mengingatkan bahwa imam belum tahiyat. Kalau imamnya turun, batal benar. Karena sunnah. Ya, udah begini ya, berdiri tegak, subhanallah. Udah gitu yang ngasih subhanallah gak ngerti tentang ilmunya, subhanallah. Imamnya terus, subhanallah, subhanallah. Lu kesel banget. Imam pintar terus. Dia bilang gini, belum tahiyat tahu. Batal gak ini? Batal. Karena dia salah. Kata imamnya dia kesel banget. Gue juga tahu. Batal gak? Kata yang sebelah, gue baru kali ini imam ngomong. Enggak. Iya. Kan sebelah, iya ya, begini di sini. Kata yang kalem, berisik banget dari sini. Kata yang baru, orang Solo, untung saya nggak ngomong. Itu sunnah. Jadi kalau tadi salah, sunnah. Ingat nanti tahiyat akhir, iya. Ya maaf, tahiyat akhir sebelum salam, namanya sujud. Sujud itu menundukkan kepala sahwi karena lupa. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begininya kata gini nih, bukan Robi pilih. Begini dulu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud lagi. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang Johor lupa, maghrib lupa, setelah isya jadi imami lagi. Rakaat kedua dibangun lagi. Kata yang makmum, ya dia salah lagi lah. Ya, salah lagi dia. Pak Ustaz, tadi salah maghrib. Salah. Ntar pada besok Johor salah lagi. Asar, yang begini buat dokter salah. Ada masalah kayaknya. Ya, itu namanya abad. Kalau salah mesti di. Kalau hayat ini baru paling banyak hayat. Maaf ya, ini saya langsung saja supaya mudah. Ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Enggak ngangkat tangan rugi, belum keren. Itu kita kayak tadi, kan sunnah tuh mau keuntungan. Ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Enggak ngangkat tangan rugi. Naruh tangan di sini, enggak naruh. Nah, yang kita mau ngomong ekstrim, bayangin nggak sekarang sembahyang nggak usah angkat tangan, nggak usah taruh di sini. Hayat, jelek banget dah. Allah, nggak gini, nggak usah gini. Allah, nah, kan ngangkat tangan sunnah kan? Ini kan kata Nabi nih, ngangkat ini Allah sunnah. Karena nggak usah ngaca di sini. Saya udah prakteknya di rumah. Gua coba, Allah Akbar. Ini, Allah. Sami Allah. Yang ribet turunnya bener. Kalau umurnya 50 ke atas, lalu
Kalau masih muda mending. Nah, gimana tuh? Nabi ngajarin gini kan? Lalu dari sisi psikologis aja bener Nabi ngajarin. Sunnah ternyata. Maaf, asyhadu alla ngangkat jari hukumnya sunnah. Nggak ngangkat juga nggak apa-apa kan? Tapi rugi. Saya minta maaf. Mau gerak bagaimanapun nggak batal ya. Jadi kalau dia biarin aja. Karena menggerakkan yang kecil-kecil enggak. Jangankan ini, ibu saya itu nggak masalah, nggak batal selama gerakannya cuma jari. Masih kurang, tambahin. Cuma kata malaikat, gue baru tahu ini saya 10 jari. Enggak jadi. Jadi ngunjuk ini hukumnya sunnah. Assalamualaikum nengok ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi hukumnya sunnah. Nggak nengok boleh nggak? Tapi jelek. Bener-bener saya cobain. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelek banget. Bener Nabi. Assalamualaikum. Wah keren. Coba ya ngajak di luar. Jadi meninggalkan hayat itu rugi karena Nabi bener. Nabi ngajarin naruhnya yang bener ya. Baina sutri wa sutur. Naruh tangan ini di antara udel dan dada. Allahu Akbar. Enak dilihatnya. Coba ngacak dah di sinarnya. Jelek. Jelek. Keren Nabi kita. Maaf, caranya 3 kata ulama. Boleh begini, satu, boleh begini, boleh antara ini. Tapi jumhur begini. Apa jumhur mayoritas? Boleh ini yang paling bagus diadu ini. Itu nggak boleh haram. Jarinya pun walakas pun jangan ditutup kata Nabi, dibuka. Baik lagi perempuan. Allah. Nggak boleh makruh lagi. Allah. Apa lagi? Ayat terbanyak ternyata. Ruku itu wajib apa sunnah? Ruku wajib. Nah, baca subhana rabbiyal azimnya sunnah namanya hayat. Jadi kalau Allahu Akbar subhana rabbiyal azim ini sunnah. Enggak baca enggak apa-apa kan? Tapi rugi. Diam aja. Baca takbir intiqah perpindahan ya bahasa Arab. Kalau takbir Allahu Akbar wajib. Sisanya enggak usah ngomong Allahu Akbar nih. Waladolin amin baca kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Nah, kan turunnya takbir, enggak usah ngomong. Enggak usah Allah Akbar langsung aja. Sami Allah enggak usah bunyi. Yang saya ribet kalau jadi imam, bayangin ada imam enggak usah ngomong kayak Allah Akbar. Kita paling yakin, belum sini. Oh ya. Sunnah hayat. Coba aja imam pada ada suaranya, cuma dia ruku, dia bergerak, dia ruku. Kita timpuk pakai batu kepalanya. Tahu sunnah tapi nanti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu hayat. Nah, ini keren. Yang ketiga, ya tadi ada azan. Ba'da sholat, tadi sholat tuh, Nabi ngajarin sunnahnya itu jangan bergerak dulu, gak lama. Karena Allah malaikat kasih tahu, duduk sebentar, baca kursi gak lama. Dari Allah Muhammad ikratul kursi, baca kursi sekali. Kecuali terburu-buru, udah kebelet dari ujung keluar. Allah itu senang hambanya berdoa. Senang benar. Allah makin senang kalau hambanya minta. Lain dengan kita, manusia makin diminta
betul. Dia lagi. Tapi kalau Allah enggak. Jadi kalau habis sholat, jangan dulu baca istighfar dulu. Baca yang tadi ayat kursi, langsung baca. Subhanallah, subhanallah. Kalau waktu cukup 3. Kalau nggak cukup waktunya 10. Kalau nggak cukup 3. Ada yang bilang, boleh nggak 1,5? Itu gimana caranya sih? Orang ngetopnya 3, mediumnya 10, yang paling minimal 3. Cukup apakah? Kafar saya, maka dosamu diampuni. Walaupun sebesar bumi dalam lautan. Siapa yang baca itu diampuni saya. Ini mengutip kitab Ijazah juga dari penceramah kita di mana Pak Budi? Di Al-Qaeda. Itu saya baca juga. Nih maaf, habis sholat subuh. Bener itu. Saya rumah sih cari-cari kita iya bener. Siapa orang nggak pengen sakit stroke, nggak mau sakit stroke, jantung, liver, siapa orang yang baca ini? Kata Nabi Muhammad, dia baca, maka nggak akan sakit jantung, liver, stroke, yang bahaya. Baca 3 kali habis sholat subuh. Baca lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Berapa kali? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa. Itulah baros, wala majnun, wala atrof. Nggak akan punya penyakit belang, nggak akan dia punya stres, nggak akan jantung, nggak akan stroke. Kalau sakit yang lagi-lagi stroke, bacanya gini sama-sama. Subhanallah. Sama-sama ya, kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billah. Itu Nabi yang ngajari. Maka Nabi nggak sakit itu. Ada gak Nabi sakit? Tidak kan? Yang kedua, sesuatu yang paling kita takutkan dalam hidup ini kematian. Ada yang mau mati? Enggak, kalau diumumin nih, ibu bapak ada uang tuh 50 juta, tapi nyawanya saya ambil, mau gak diambil? Enggak, ditukar duit. Jangankan 50 juta, 1 miliar sekarang di meja sini, nyawa saya cabut enggak. Walaupun orang itu susah hidupnya, utang banyak, debt collector lagi, bininya kabur, anak belum bayar sekolah, kontrakan mau diusir. Datang malaikat mau nyabut nyawanya, ini ada uang 1 miliar, tapi mati mau nggak? Apa kata Nabi Muhammad? Baca ini surat At-Taubah, ayat terakhir ya Pak Budi. Ulangi ya, baca surat At-Taubah, surat nomor 9. Surat nomor 9, nanti surat At-Taubah. Baca yang ayat terakhir, ayatnya 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah. Pokoknya gini aja. Nanti di rumah atau di HP dilihat surah nomor 9 atau At-Taubah ayat terakhir, dua ayat terakhir. Ya maaf, saya salah. Ayat 21 28. Baca Laqad ja'akum. Kapan bacanya? Habis subuh. Siapa yang baca itu kata Nabi itu semua kita baca ada. Kalau kita apa aja di depan dikasih tahu siapa yang baca itu, maka dibaca subuh sampai ketemu subuh besok dia nggak akan mati. Ini baru keren.
Nanti dibaca lagi, ketemu lagi. Enggak. Selama dia baca itu, kata Allah, nyawanya nggak akan bercabut. Ada yang nanya sama sahabat, ya suruh, kok tuh pada meninggal? Satu saat dia lupa baca. Dia baru, dia biasa baca subuh dia lupa. Nah, malaikat ini dia ini. Saya buktikan, Muhammad tidak bermaksud apa. Tahun 1990, maaf, saya pernah dioperasi di Karawas, tempatnya almarhum Haji Hidayat. Itu karena kelengketan usus. Itu sholat 7 selama. Itu operasinya 12 jam. Di ruang ICU itu 21 hari. Itu dokternya dari dia, Profesor Brown. Saya nggak punya, tapi ada orang baik yang bayarin. Saya dengar ini nggak tahan lama ini. Paling lama 6 jam. Saya mulai dengar, waduh, mati gua. Masih muda lagi. Iya. Atau dia 6 hari paling lama. Karena di itu ada layar. Saya ingat pesan Nabi Muhammad, saya baca dan lakoja aku Rasulullah min adal mati, lakoja aku Rasulullah min anfusikum azizun alaihi, terus saya baca sampai sekarang hidup. Hebat. Dua aja kita amalin terus, kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la haula wala quwwata illa billah. Itu gak akan dikasih penyakit yang bahaya. Yang kedua, kita takut mati supaya hidup panjang umur, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Pokoknya begini aja lah. Surat nomor 9 atau surat At-Taubah, 2 ayat yang terakhir bacanya setelah sholat subuh. Buktikan bahwa benar. Saya kalau jenguk orang sakit di rumah sakit, saya bacain ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun fa inna walau faqul hasbi Allah. Kita katakan aku pasrah ya. Ini saya kasih dulu. Yang tadi apa? Nih ya. Ini yang penting dari yang ini nih, bisa dibaca ya. Kalau setelah sholat, zikir apa sih? Kebiasaan baik yang Nabi contoh itu zikir. Kan banyak macamnya, baca apa saja. Boleh duduk, boleh diri, boleh berbaring. Bahkan kita lagi nyetir mobil, itu baca aja kita bisa. Mau zikir apa aja kita bisa. Kalau saya senang selawat, sepanjang jalan kalau saya acara jauh, saya selawatan aja yang saya bisa itu saya senang. Kan zikir, enak. Naik motor, lampu merah baca. Keren agama kita. Tapi ngomong sholat, duduk. Maaf, kalau habis sholat sebelah sini, usahakan pas sholat ini pindah ke sebelah yang lain. Jangan ajak di sini. Nabi ngajarin pindah-pindah tempatnya. Kenapa? Kata Nabi, supaya itu tempat yang pernah kita sholat jadi sakit di hari yaumil mahsyar. Jadi pindah sono. Jangan di situ mulu. Gitu, kayak cacing keringetan. Enggak pindah sono. Kalau kita kan temen nih, temen kita sebelah gantian, blokir yang namanya catur. Ini kayak gini nih. Nah, karena penuh gantian kita ke sini temennya. Kalau teman nggak mau, ngomong kata Nabi, ucapin ngomong. Maaf, sehat. Itu bentuk kita. Jangan diem. Udah nggak pindah, break ngomong yang salah. Pindah jangan mau, dosa. Ya, jadi kalau mau habis ini mau pindah, blokir dulu. Itu, maaf saya bacakan ayatnya. Iza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu asfaqala insanu maksud wa akhrajatil. Ini dia wa akhrajatil ardu. Nah, nanti di mana bumi yang kamu pijak, kamu duduk, kamu jalan, pernah berbuat, maka itu bumi nanti jadi sakit. Begini. Semuanya. Janganlah Allah, dia pernah Sumedang. Dari dalam sini mau baca
Nanti mau di malaikat jangan pun petek ditarik sama dia. Baca bismillah tuh peteknya ngomong. Beneran itu. Pun petek ini bupati nih. Semua bener. Jadi saksi. Wah, Abdul Aspola itu bumi ngomong. Hantam kita dibelain gue. Begitu mampu muhalafah kebalikannya. Yang maksiat, yang pernah bermaksiat di pojok itu bumi bangun. Ya Allah, ini orang ini nih, pernah maksiat di sini. Wah, apa jadi mungkin? Bahari kata yang ngomong ini bersihnya dia. Makanya benar kata Nabi, kalau kita hidup sesuai ukuran Nabi Muhammad, kalau kata Kiai Zakaria Syihabuddin, Nabi Muhammad itu motivator sejati. Cara makannya, tidurnya, subhanallah, kagak ada marahnya. Saya pengen lihat Nabi Muhammad mana ya, kangen saya. Saya bermimpi sekali-kalinya, tapi nggak kena wajahnya, cuma dia berjumpa membelakangi saya, berarti saya gak sempurna. Ya, tahun 86, semuanya dibawa sama beliau, tapi nggak memperlihatkan mukanya, berarti jauh. Keluar dia cuma nangis, Allah terus. Nah, yang ketiga vokalnya supaya bersisa, rezekinya lancar, kata Nabi. Mau rezekinya lancar enggak? Apa kata Nabi gini caranya? Tadi kan udah ya, jangan sakit, jangan sampai. Nah, kata Nabi benar, ulama tulis, makasih ulama. Kalau masuk rumah kita, kan ada pintunya. Saya nggak tahu nih buat enggak. Rumah sih ada. Nah, nih apa kata Nabi Muhammad? Masuk rumah jangan masuk. Bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam rumahmu banyak makhluk-makhluk jin yang baik dan tidak baik. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka setan jin yang negatif nggak berani ikut ke dalam. Satu. Yang kedua kata Nabi, jangan masuk dulu. Bilang ini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan masuk rumah kita. Ulang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah. Roh dan ruhi, ruhku dibalikin. Jadi masuk nanti ini. Memang kalau nggak biasa susah. Langsung pagi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada orang nggak ada orang. Yang kedua Assalamualaikum Rasulullah. Maka dijawab. Baru masuk ke kanan. Begitu masuk dalam itu kul. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Apa kata Nabi? Hidupmu mapan, hidupmu bahagia. Kenapa kita susah hidupnya? Karena tidak menyapa namaku. Jadi mulai nanti nih 3 ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata masya Allah. Tiba-tiba gini, begitu baca hari ini sakit. Oh, entar lagu apa sih? Saya baca sakit. Ya baru sekali baca. Yang kedua baca yang tadi. Yang ketiga masuk rumah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu ya Rasulullah. Roh dan ruhi, kata Nabi, rohku dibangkitkan untuk menjawab orang ini. Kata Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari jauh rohnya balik, masya Allah, dahsyat. Rasulullah dahsyat. Masuk ke rumah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak itu kalau perhatikan kita ya, jadi ngaji yang tinggal di bawah pulang ya, oleh-olehnya saya rasa itu saja. Itu maaf saya nggak bisa dibahas saya. Intinya
kita usahakan walaupun gak banyak, ikuti yang Nabi kita ajarkan. Cara bicara, cara duduk, cara bersikap, cara tidur. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau kita berbiasa tidur berwudu enak, ya, kok tidur wudu dan nanti yang jadikan Nabi itu ada. Bilang dalam hati, bilang ya Allah, bangunkan jam sekian, pas benar, nggak pernah meleset. Wudu, baca yang banyak. Bilang ya Allah, bangunkan hamba jam sekian, persis kan? Keren. Kita kan nggak lupa kepikiran dan akhirnya subuh ya. Sama kita baca yang tadi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billah. Supaya kita hidup 24 jam sama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Perhatikan, baca itu gak boleh baca bismillah karena suratnya At-Taubah. Langsung aja lapor jatuh, jangan bismillah, gak boleh, langsung lapor jatuh. Yang ketiga, ulang nanti jangan masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya rasa itu saja kita ya. Maaf, naik dulu. Ada tadi mengenai azan dan qomat. Itu kan punya sunnah ya, artinya tidak dilakukan di kita yang. Nah, kalau ketika anak lahir, ya kan, itu kan juga azan dan qomat. Saya berasumsi bahwa kalau tidak dilakukan rugi. Nah, kalau menguburkan jenazah itu hukumnya gimana? Baik. Ya. Ini saya akan bawa hadis yang satu di kitab Fathul Mu'in, sarahnya di Anatul Tolibi, juz ke-1. Dia bertanya kamu ini, azan dan qomat kan tahu umumnya yang kita dengar itu kalau mau sholat dan anak dilahirkan, ya. Jadi kalau anak lahir itu ditinggal kanannya azan, ditinggalnya iqamah. Pertanyaan Pak Budi, itu hukumnya bagaimana kalau orang mau ke yang menguburkan jenazah? Di kitab itu dikasih tahu, di samping musola al-mauludu, ya, wa naqdul janazah, ya, wa naqdu itu menguburkan jenazah. Untuk apa? Ingat dalilnya kata ulama, karena jenazah itu punya kewajiban tolabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Dasarnya orang hidup itu dia wajib tetap belajar dari mulai berakhir sampai dia masuk ke yang. Nah, karena itu dia bisa diajarin sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan punya itu. Tuh, Nabi tahu. Au binaqdil janazah, menguburkan jenazah. Sama orang lagi marah-marah, walak mati kabur. Wah, Nabi ajarin ajarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dikupingin diketok kita. Itu jenazah, kebakaran, orang lagi gila marah-marah, ngamuk. Di dalilnya itu jelas. Ya, mungkin kalau satu masa ke depan saya tayangkan dalilnya, hadisnya dan kaul ulama. Ya, jadi sunatul azan di sholat, wal maulud, wal naqdul janazah, wal syafar. Apa syafar itu? Mau jalan. Kalau mau jalan ke Sumedang, azan. Benar. Nabi yang itu pelan-pelan aja. Itu terjadi. Jadi kalau mau pergi jauh azan, nggak usah pakai speaker, pinjam. Bapak-bapak, saya mau ke Sumedang, pinjam speaker. Mau viral, mau jauh. Makanya orang pergi haji, orang umroh dikasih azan kan?
Kenapa? Kata Allah, nggak akan dia kena kecelakaan pesawatnya meledak kan? Apa enggak? Karena namaku disampaikan. Saya mau ngomong ya, kalau orang azan kan bacaannya ya, kalimatnya azan, orangnya muadzin. Tuh. Kepinjem. Ya. Orang yang suka azan disebutnya muadzin, karena itu isim fa'il. Tapi di kita nama orang ya keren bilang namanya dipakai, padahal yang ada Nabil. Tetap aja katanya nanti bilanya Ustaz Nabil, padahal namanya disebutnya bila, padahal bukan yang benar muadzin. Keren. Yang lucu lagi, yang azan A, yang bilang B, sama-sama dong. Tuh, namanya yang benar muadzin. Orang yang azan namanya, kalau bisa gini, muadzin pertama dan kedua sifulan. Bila namanya kemauan. Sunnahnya kalau orang azan dilihatin orang. Itu sunnah kata Nabi. Orang aja azan nih, lihatin orangnya. Kenapa? Karena itu ada suaraku disebutkan Allah. Ada nggak kita orang ada kita lihat? Udah hilang itu. Sudah kata lihatin. Ah, ngapain lihatin dia? Dulu beda partai sama saya. Lah, apa hubungannya partainya beda dengan dia aja? Jadi kalau saya lihatin, itu karena Allah itu suaraku. Namaku disebut, nama Nabi disebut, orang itu. Oh iya, nanti berbalik itu dia kepada kita kan enggak. Ada malah orang, maaf. Saya pernah ke Surabaya. Orang saking capeknya masuk ke masjid Jumatan. Habis itu komat dibangun. Kakak bangun, udah komat. Apa kata dia? Oh di sini nggak ada khutbahnya, bagaimana? Dibilang dia nggak pakai khutbah, padahal dia dibilang hebat Surabaya nggak pakai khutbah, tahu-tahu udah komat, lu tidur. Jadi dia. Maaf ya, makasih Pak Ibu. Ya, mau nanya nih. Yang dikatakan melakukan azan ketika memakamkan orang itu ada mungkin yang menanyakan, karena menjadi presentator. Iya, presentator. Hadisnya bagaimana suara itu tidak? Nah, iya. Kalau hari ini kan saya ulangi, mungkin misalnya pertemuan selanjutnya. Saya nggak boleh kalau kata Ustaz Tauhid, kelemahan saya kelemahan hafalan. Nanti kita bahas selanjutnya dalilnya. Kalau ngomong kan dalil ya, kan memang kalau perdebatan dia boleh aja, kan jangan jadi apa? Jadi ribut, apa? Pertikaian. Memang itu istilah ulama. Orang mati kok diazan mau disolat, bukan itunya. Saya mau nanya, emang orang baru lahir mau sholat kan? Enggak, anak bayi kan hayya ala sholat bisa sholat gak ya? Enggak, cuma Allah perdengarkan nama itu. Nanti begitu tutup akhir hidupnya, nanti ada dalil dari dia. Jadi kalau soal tadi kita tahu ngaji, memang perlu dalil. Tapi ada orang ini ada ibadah nggak perlu dalil. Nih saya pernah ketemu di Depok kemarin. Yang satu katanya begini aja, asyhadu an. Yang ini yang begini ngeliatin mulu dia. Nah, habis sholat selalu mau didekatkan. Dia gini. Nah, habis sholat yang ini nih usah buka. Ada dalilnya masuk wajah. Kata yang ini, aneh mau nanya, ada dalilnya kan? Habis sembahyang usah muka. Kata yang ini nggak ada dalilnya, karena dia nggak tahu. Lu apa usah muka? Gua puyeng kali. Ini gara-gara ini berantem. Oh lu jadi begitu ya? Tuh, dia puyeng katanya. Jangan. Tapi attitude apa ini? Ahlaknya gini, demi Allah.
Hebatan mana kita sama 4 mazhab? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam. Kalau kita sholat di tempat yang tidak kunut, maka kita sebagai makmum. Ulangi ya, kita nggak biasa kunut, ternyata nggak kunut, maka nggak boleh makmum kunut. Imamnya sujud, Allahumma hadini bimana batal. Jadi kalau imamnya nggak kunut, maka kita jangan. Sebaliknya sekarang, kita nggak biasa kunut, imamnya. Pertanyaannya, amin nggak kita? Tuh. Allahumma hadina bimana batal. Itu kata Nabi Subul Adab. Mohon maaf, saya berani itu. Karena namanya sunatan hati diri. Enggak, saya bukan karena mau ini, ada dalil-dalil. Jadi kalau kita kemana-mana ikutin tuan rumah. Di mana kamu berada, disitulah bumi dipijak, langit dijunjung. Ikutin aja udah. Apa salahnya sih? Buya Hamka sering bilang. Hah? Buya Hamka sering bilang. Oh, itu Buya Hamka. Bahkan satu saat Imam Syafi'i diundang sama Abu Hanifah, ya, ke taklimnya Abu Hanifah. Sholat subuh, maka Imam Syafi'i jadi imam, diminta dia tidak kunut. Sekali Imam Syafi'i, kenapa ditanya? Oh, nggak kunut? Dihormati imani, aku menghormati guru kita. Wah, keren. Kiai Haji Abdullah Syafi'i diundang oleh Buya Hamka. Siapa dulu Buya Hamka yang di Jalan itu? Diundang itu, dia sengaja diundang. Maka Imam Kiai Syafi'i dia tidak kunut. Di tes sekarang tahun 1979, Buya diundang ke Asafiyah Jatiwaringin. Ternyata Buya kunut. Keren, ini baru. Kita jadi berantem ini beda dikit aja. Enggak, agama kita juga selamanya kita sembah Allah. Bayar madunya. Nah, kalau udah mulai nyetan baru dah. Oh, madunya ke timur. Oh, beda dong. Nah, itu mengacor. Ya selama kita madu sononya kita baca sama udah. Yang tadi dimaksud benar, biarin aja ya. Saya mau nanya dan ada nggak dalilnya kita suruh maulud? Secara eksplisit orang nggak baca, tidak dalil pernah kaji, tidak tulis itu kertas. Muhammad, uskur Ibrahim, ceritakan kisah kehidupan Nabi Ibrahim. Uskur Ismail, waskur Musa. Di surat Maryam sampai 5 kali disebutin. Sahabat itu kumpulin ceritain kisah kelahiran Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, ceritain semuanya. Itu artinya maulud ya kan. Pertanyaannya siapa yang wajib menceritakan Nabi kita? Kita. Gak bilang Nabi gini, uskurni, enggak. Keren dengan kajian itu. Waskur surat Maryam. Ketika sahabat pada mau bubar karena dimusuhin, kata duduk sini, aku mau ceritainnya tentang Yusuf. Terus kamu kan, coba aku gak apa-apa ditipu Nabi Yusuf lahir diceburin sumur sama abang-abangnya. 11 bersaudara kan ya, diceburin sumur, anak kecil nangis. Yang kedua diselamatkan sama orang kaya, seneng ya, alhamdulillah. Dijual. Bayangkan, kira dia dijual, dia nangis, dibeli. Ternyata nyonyanya senang, ribet, emang cakep. Tuan rumahnya senang, ibu angkatnya senang, nggak mau dia kabur. Kalau saya kabur, saya balik lagi. Enggak. Yang keempat, dia nggak salah di penjara. Kenapa oleh namanya? Nggak salah di penjara. Tetapi karena dia ahli takbir diselamatkan.
diangkat jadi menteri di Purbaya dia. Purbaya jadi menteri dalam keadaan negara Mesir itu, Madinah dalam keadaan bangkrut karena udah air negara bangkrut. Nabi Yusuf disuruh jadi menteri memperbaiki tata keuangan, ditarik uang ini, tarik uang ini, jadi menteri makmur, bangkit negara karena Yusuf. Yang keenam udah kayak abang-abang yang nyebuli dia datang minta bantuan karena udah miskin. Bayangin kita diceburin adik, difitnah, di penjara. Saudara kita yang dulu musuh kita, itu udah kaya datang ke rumah kita. Nah ini dia nih. Lu dulu gue diceburin ya, lu susah, mampus lu ya. Enggak. Jadi maulud itu dalilnya jelas. Enak gak bilang, tolong? Enggak. Uskur, waskur, watslu. Itu semua tafsir. Karena saya senang juga baca tafsir. Itu artinya Muhammad ceritain mauludnya para anbiya. Nah, betul Puan Haji yang berkewajiban menceritakan maulid adalah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wasyiril Fatihah wa bi kalamatil Fatihah anta ja'alana wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna waliya min kulli syarri wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kelamaan bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.